Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sholihin dan sholihat, putra-putri SDN 191 Babakan Surabaya. Kita jumpa lagi dengan Ibu pada kultum Jumat pada pagi hari ini. Semoga Ananda sholihin dan sholihat yang dirahmati Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sholihin, sholihat rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang sholat. Apa itu sholat? Perlu Anda ketahui bahwasanya yang disebut sholat itu adalah serangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ananda sholihin dan sholihat, ada beberapa macam hukum sholat yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu hukum sholat yang hukumnya wajib. Ada 5 waktu sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu dilakukan tidak pernah terputus setiap harinya, yaitu sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Semuanya sehari semalam berjumlah 17 rakaat dan dilakukan dalam 5 waktu. Adapun sholat-sholat lainnya yang memiliki derajat hukum sunnah, diantaranya sholat rawatib, yaitu yang dilakukan ada yang sebelum sholat fardu dan ada yang sesudah sholat fardu. Ada juga sholat pada hari raya Id, ya, pada 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kenapa sholat-sholat tersebut memiliki hukum sunnah? Yaitu karena Rasulullah tidak selamanya melakukan sholat-sholat tersebut. Ada kalanya sholat-sholat tersebut ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka hal itu menunjukkan bahwa sholat-sholat tersebut tidak wajib, melainkan hukumnya sunnah. Ya, sunnah artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapat pahala. Anak-anak, di dalam surah An-Nisa ayat 104 dikatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, merupakan suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Apa maknanya anak-anak tuh? Maknanya adalah bahwa sholat itu harus dilakukan seperti waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis-hadis sahih dikatakan bahwa Rasulullah mencontohkan sholat-sholat fardu yaitu pada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi alangkah baik sekali jika Ananda semua selalu menjaga sholat-sholat tersebut agar dilaksanakan tepat pada waktunya. Anak-anak yang dirahmati Allah, sampailah kita pada fungsi sholat. Fungsi atau kegunaan sholat diantaranya adalah yang pertama, sebagaimana Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu bahwa sholat itu berfungsi sebagai penahan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah,
sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita umatnya, umat Islam sampai akhir zaman, ya. Maka kita harus senantiasa meyakini, karena memang secara lahiriah juga kita tahu ya, bagaimana mungkin kita sholat tetapi masih tetap melakukan kemaksiatan. Maka kita akan malu pada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholat pasti dia akan merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Karena posisi orang yang sholat itu adalah dia pada posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya sholat itu sebagai salah satu sarana untuk kita memohon pertolongan kepada Allah agar mendapatkan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Nah, Ananda sekalian, ada satu lagi fungsi sholat yang diungkapkan Rasulullah dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 987, yaitu sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang tidak mau mendirikan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Agama apa itu? Yaitu agama Islam. Maka Islam akan kuat jika kita umatnya senantiasa menjaga sholat. Dan Islam akan hancur jika kita umat Islam selalu meninggalkan sholat. Maka jagalah sholat agar Islam tetap tegak di muka bumi ini. Baiklah Ananda sholihin sholihat rahimakumullah, demikianlah sepenggal kultum Ibu pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.